Oke, videonya diputar. Cek. Oke, video ini bagi yang nggak denger, saya jelaskan aja ya. Nah, ini video pernyataan Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, ya. Ini instruksi Presiden melalui Menteri Dalam Negeri agar program makan bergizi gratis itu diserahkan kepada daerah-daerah yang akan nanti dianggarkan di anggaran perubahan di 2025 bulan 9 ya. Nanti kita akan share juga videonya. Jadi semua slide presentasi mulai dari KTAD, video-video dan EBG kita akan serahkan semua ke DPC, PAC sampai ke PAR ya. Jadi jangan khawatir, nanti melalui DPW diminta aja bentuk DPC, slide presentasi dan video-video itu nanti diminta ke DPW ya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah video pernyataan, video instruksi Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk program makan bergizi gratis ini dianggarkan oleh pemerintah daerah setempat. Siapa pemerintah daerah setempat? Yaitu Bupati dan Wali Kota ya. Ini nanti kita akan share videonya ya, melalui anggaran perubahan di bulan September ya, tahun 2025. Ini videonya. Gak kedengaran ya? Oke, kita masuk slide presentasi aja. Nanti videonya didengarkan, tapi intinya seperti itu. Video ini diinstruksikan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri agar kabupaten menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Makanya kami dari DPP itu roadshow ya, untuk presentasi tentang KTAD dan aplikasi MBG. Kenapa? Karena di dalam aplikasi KTAD ada aplikasi MBG ya. Seperti itu ya. Oke, masuk slide aja, nggak kedengeran, percuma sih. Nah, ini aplikasi MBG kita yang sudah ada di dalam KTAD, yang insya Allah nanti kalau daerah tersebut sudah melaksanakan MBG, maka aplikasi ini bisa diakses melalui KTAD ya. Paham ya? Oke. Gedeng. Ini dihilangin dulu Mbak, ini samping ini dihilangin. Oke, ini kurang gede nih. Tolong ini dihilangin nih. Sampai ke sini terus ini masuk ke sini. Ya udah, gini aja udah kelamaan. 5 kategori yang ada di user aplikasi MBG. 5 kategori yang ada di user aplikasi MBG. Jadi aplikasi MBG ini ada 5 usernya ya. Kalau Gojek usernya ada 2, ada penumpang, ada driver. Oke? Kalau ini ada 5 diantaranya apa itu? Konsumen. Konsumen ini adalah anak sekolah ya. Anak sekolah ini kategori umurnya, dengar baik-baik,
kategori umurnya dari PAUD sampai kelas 2 SD, kategori pertama. Kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, kategori kedua. Kelas 3 SMP sampai dengan SMA, kategori ketiga. Ya, 3 kategori di dalam user ini untuk konsumen, yaitu penerima manfaat, yaitu PAUD sampai kelas 2 SD, kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, SMP sampai SMA. Ya, oke. Kemudian catering. Catering ini juga nanti saya akan jelaskan siapa penyedia cateringnya nanti, sesuai aplikasi kita akan jelaskan. Terus juga ada toko, kita akan jelaskan di slide berikutnya, dan produsen. Semua jarak ini antara catering, kurir, toko, terus produsen sama konsumen sini, konsumen itu berjarak berradius kurang lebih 5 km. Lebih sedikit nggak apa-apa, ya kan? Yang penting memenuhi jarak untuk mengantarkan mengantarkan makanan tersebut supaya tidak basi, ya. Oke, next. Oke. Nah, ini kurang nih Mbak, kurang satu nih ininya nih. Bisa nggak dilebarin ini? Jadi 3 ini yang tampil gitu. Ini nggak bisa dihilangin. Oke, stop. Untuk sementara 3 kategori yang akan difungsikan, yaitu apa? Konsumen. Konsumen tadi siapa? Anak PAUD, siswa SD, SMP sampai SMA. Oke, ini konsumen. Terus yang kedua, penyedia catering. Penyedia catering ini kita akan jelaskan di bawah. Yang ketiga, kurir, ya kan? Next. Nah, ini juga petani, nelayan, ya. Petani juga ini adalah produsen ini. Tapi ini belum kita tampilkan, ya. Ini kebijakan antara BRNR dengan pemerintah daerah, ya. Kenapa saya akan jelaskan nanti di bawah, ya. Terus ke atas lagi. Oke, kita mulai dari penyedia catering. Penyedia catering adalah layanan makanan bergizi gratis yang lokasinya terdekat dari produsen, yaitu petani, nelayan, peternak, toko, gudang penyedia bahan makanan, dan konsumen penerima manfaat seperti PAUD, murid SD, SMP sampai SMA, ya. Jadi penerima catering jasa catering ini yang terdekat dari lokasi, ya. Siapa penyedia catering ini? Kita tidak mengenal dapur umum, bukan dapur umum, ya. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu pahami, kita bukan dapur umum, ya. Oke, penyedia catering ini itu siapa? Next. Nah, penyedia catering adalah usaha mikro kecil yang memiliki izin dari pemerintah setempat, ya. Jadi ini penyedia catering ini adalah dapur emak-emak, ya. Dapur emak-emak yang lokasinya terdekat dari sekolah, terdekat dari toko, ya, terdekat dari kurir yang akan mengantarkan, semua jarak terdekat, ya. Oke, bagaimana caranya? Ini ada izin, Pak. Ini ada izin yang harus diurus ke pemerintah setempat. Apa izinnya? Izin namanya izin UMK, izin usaha mikro kecil. Oke, paham ya? Di mana diurus? Ada yang tahu? Ini diurus di pemerintah daerah. Ambil satu, kita urus dulu yang namanya keterangan domisili. Setelah dapat keterangan domisili, baru kita urus izin UMK ini di kecamatan. Oke? Ada juga yang menerapkan daerah PTSP satu pintu, ya, tergantung daerahnya masing-masing. Nah, izin ini, ya, yang saya ulangi tadi, kita urus dulu surat keterangan domisili di desa atau kelurahan. Selanjutnya kita urus ke kecamatan, maka keluarlah izin seperti ini, ya. Izin seperti ini keluar, Pak, ya. Atas nama siapa? Atas nama pribadi, bukan perusahaan. Paham ya, Pak, ya? Nah,
izin ini setelah kita mendapatkan izin, inilah yang akan diupload di sistem aplikasi kita sebagai penyedia catering yang jaraknya radius 5 km dari penerima manfaat, yaitu anak sekolah tadi. Oke? Nah, izin ini jangan salah, ini izin bisa dijaminkan ke bank. Ya, sekiranya ibu pada saat sudah disurvei kecamatan, ya kan? Wah, kalau izin catering ibu ini dengan rasa-rasanya cuma karena peralatannya seperti ini, ibu cuma bisa menyiapkan 50 porsi satu hari, ya kan? Ibu bisa tingkatkan ya dengan membeli peralatan masak. Bilang saja sama petugas kecamatan yang akan mensurvei nanti, saya akan tingkatkan Pak untuk 100 porsi, tidak ada masalah, saya akan beli kompornya, beli wajannya dan sebagainya untuk alat masaknya, ya, paham ya? Oke, selanjutnya, nah, pada saat meracik menu makanan di aplikasi kita ini, di aplikasi MBG ini adalah panduan pemenuhan gizi pada setiap makanan, pengolahan makanan, menu makanan ya. Aplikasi MBG di dalamnya memuat panduan bagi penyedia catering tentang aturan pengolahan bahan makanan. Misalnya berapa gram karbohidratnya, protein, lemak, dan vitamin yang terkandung di dalam bahan makanan yang diolah, agar pada saat mengolah makanan yang akan disajikan kepada penerima manfaat program bisa tepat sasaran, yaitu PAUD sampai kelas 2 SD, 3 SD sampai kelas 6 SD, dan SMP sampai SMA. Pemenuhan gizi pada setiap anak tergantung usianya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, tentunya pemenuhan gizi anak kelas 2, anak PAUD sampai kelas 2 SD itu lain pemenuhan gizinya untuk kelas 3 sampai kelas 6 SD. Berikutnya SMP juga, SMA dan SMA itu lain pemenuhan gizinya. Ada nilai takaran tersendiri di dalam mengolah makanan bergizi gratis itu, yaitu apa? Berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, berapa vitaminnya, dan itu panduannya ada di dalam aplikasi makan bergizi gratis kita. Oke? Nah, selanjutnya, siapa kurir? Kurir adalah pihak jasa kirim yang akan bertanggung jawab terhadap proses distribusi makanan bergizi gratis yang lokasinya terdekat dari produsen, penyedia catering, dan konsumen, yaitu penerima manfaat program makan bergizi gratis. Ya, Pak, bapak-bapak bisa berpartisipasi. Kalau ibu-ibu tadi kan partisipasinya di penyedia catering. Bapak-bapak atau anak kita ataukah saudara-saudara kita atau siapapun itu bisa berpartisipasi di kurir. Jadi kita bisa berpartisipasi di penyedia catering, ya. Yang kedua di kurir, sama yang ketiga penyedia bahan makanan. Siapa penyedia bahan makanan itu? Ya, tentunya semua ini dari anggota kita yang kita dahulukan dulu, ya. Keluarga, barisan relawan Nusantara Raya supaya bisa mendaftar di aplikasi. Tetapi untuk yang namanya toko atau supplier, syaratnya harus punya PT, ya. Bagi anggota yang rezekinya mungkin lebih alhamdulillah lebih banyak, ya kan? Lebih banyak, ya silahkan mendaftar sebagai supplier, ya. Sebagai supplier artinya apa? Bapak, ibu-ibu, anggota kita bisa menampung bahan makanan tergantung yang ada di daerah tersebut. Jadi prinsipnya begini, satu daerah mungkin ada daging ayamnya, tetapi daging sapinya nggak ada. Jadi bisa diambil dari daerah lain, oke, dari kabupaten lain untuk menampung di toko. Kan kita ada toko di sini kan, ada aplikasi toko, yaitu aplikasi supplier, untuk kita bisa menampung di situ. Nah, ini tugasnya Pak Ketua DPW nanti, ya, yang mengarahkan DPC DPGC-nya untuk mendata kira-kira apa yang ada di potensi lokal tersebut, ya. Kalaupun daerah tersebut tidak ada ikannya atau tidak ada dagingnya atau tidak ada berasnya, bisa ambil di daerah lain. Nah, dengan catatan di sini jadi supplier. Jadi kalau supplier itu harus ada perusahaannya, ya. Kalau catering, penyedia catering nggak apa-apa, bisa
yang namanya izin UMK tadi. Tapi kalau kurir bisa sepanjang ada STNK kendaraannya, Pak. Ya, STNK kendaraannya, karena itu akan didaftar di aplikasi. Siapa yang harus kita dahulukan? Tentunya anggota BRNR dulu sebelum kita keluar menyerahkan tersebut, ya. Berapa penyedia catering di setiap desa atau kelurahan? Tergantung, ya. Tergantung dari jumlah siswa yang ada di setiap desa atau kelurahan tersebut, ya. Kalau misalnya daerah atau kelurahan tersebut satu desa mulai dari SD sampai SMA penerima manfaatnya misalnya 500, ya kan? Tentunya kita akan lihat berapa potensi yang bisa diolah makanan tersebut. Apakah 50 porsi, 100 porsi, ya kan? Berarti kalau cuma 100 porsi berarti kita ambil 5 lagi, ya. 5 lagi penyedia catering yang ada di lokasi tersebut, ya. Plus cadangan masing-masing. Misalnya si A, anggota kita tidak bisa memenuhi untuk hari itu, karena ini 5 kali, Bu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini 5 kali nih. Ya, berarti anggota kita ataukah kurir ataukah catering tidak bisa menyajikan makanan atau mengantar makanan pada hari itu, ada cadangan. Itulah cadangan itu yang akan kita masukkan di aplikasi, ya kan? Seperti itu, ya. Oke, next. Nah, inilah penyebaran kurir kita. Siapa nih anggota kita? Barisan Relawan Nusantara Raya. Ya, kurir kita. Bapak-bapak, kurir kita itu sudah sehari 3 kali mengadakan pengantaran, ya. Kenapa 3 kali sehari? Karena apa? Penyajian makanan untuk PAUD sampai kelas 2 SD itu lain jamnya dengan kelas 3 SD sampai kelas 6 SD, dan SMP dengan SMA. Itu jam pengantarannya lain. Beda waktu, ya. Di sini ada jelaskan. Oke. Next, di atasnya. Nah, ini pemesanan, Bu, Pak, kalau semua radiusnya 5 km makanan itu dipesan, saya tanya, basi nggak makanan itu kalau 5 km jaraknya? Tidak akan, ya kan? Jadi begini, kalau di kampung saya di daerah Sulawesi, ya, itu ada jarak antara desa satu ke desa lain, ataukah dari kantor camat ataukah dari dapur umum yang sekarang berjalan itu, ada dapur umumnya di kota kecamatan, itu jarak ke desanya itu bisa 12 jam, ya. Karena apa? Harus naik gunung, turun gunung, ada yang nyebrang pulau malah, ya kan? Basi nggak, Bu, kalau sampai di daerah di anak-anak? Pasti basi, ya kan? Itulah kurang bermanfaatnya di situ kalau itu mekanisme dapur umum. Tapi kalau kita mekanisme aplikasi, apa yang bisa dijalankan di aplikasi, mekanisme aplikasi, ya tentunya kita sangat berharap di daerah tersebut ada sinyal. Sinyal internet sekarang tidak ada masalah karena ada Starlink. Mau ngumpet di belakang gunung juga bisa kena internetnya, ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi seperti pengetahuan saya, mungkin di daerah Jawa ini sudah merata, ya, kecuali kalau tinggal di pulau, ya. Tapi itu pun sudah tidak kita jadi khawatir. Karena apa? Sekarang kita akan gandeng Starlink kalau daerah-daerah tersebut, ya, tidak atau black spot untuk menjangkau internetnya, ya. Oke, ini pemesanan pasti tepat waktu kalau radius jarak 5 km ataukah lebih sedikit, ya. Next. Nah, ini konsumen adalah penerima manfaat program, diantaranya adalah murid, siswa PAUD, sekolah dasar, SMP atau SMA. Ini jam pengantarannya. Next. Nah, ini jam pengantarannya. Untuk kelas PAUD sampai kelas 2 SD, ini jamnya jam berapa nih? Jam 8. Diantar, pemesanannya diantar jam 8. Nah, untuk kelas 3 SD sampai kelas 6 SD jam 9.30, ya. Untuk SMP sama SMA jam 12. Ini anak SMA biar lapar dulu, Pak. Ya kan? Nggak usah, yang penting anak PAUD dulu, Pak, ya kan? Yang paling pagi itu, ya, nggak tahan lapar ya. Kalau kita ini, apalagi nenek-nenek, kakek-kakek kayak saya ini udah tahan lapar, ya kan? Oke, next. Detail referensi nilai gizi.
Jadi pada saat sekolah tersebut memesan makanan bergizi gratis tergantung dari apa yang mereka sepakati dengan pelaksana MBG tersebut. Siapa itu? BRNR. Ya, verifikator kita akan memverifikasi apa yang akan dipesan menu pada setiap harinya. Ya, jadi setiap harinya apa yang dia pesan diarahkan ke referensi detail makanan ini. Ya. Selain bisa memesan makanan bergizi gratis, kita juga bisa melihat informasi nilai gizi pada setiap menu makanan yang kita pesan sesuai dengan kategori umur. Ini ada di dalam aplikasi, entah itu telur, entah itu ayam, entah itu apa, semua ada dalam aplikasi. Tergantung kesepakatan kita dengan pihak sekolah nantinya, ya, seperti itu. Oke, next. Hilirisasi digital menuju Indonesia Emas 2045. Pertama transparansi digital, kemudian menghasilkan pertama transformasi digital, kemudian transparansi digital, kita melaksanakan danuan digital dengan KTAD kita, ya kan? Oke, terus next. Nah, inilah kerjasama kita nanti aplikasi MBG dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, ya. Nah, seperti itu. Sekian, terima kasih. Pertanyaan saya akan jawab sebanyak-banyaknya. Silakan, saya tanpa batas. Ya, silakan, saya akan jawab tanpa batas. Apapun itu saya akan jawab sepanjang panitia masih. Ini ada pertanyaan secara tertulis. Mau dikembalikan, bertanya langsung atau bagaimana? Langsung, oke. Kalau gitu setiap 3 ya. Setiap 3 ya. Diatur aja, Pak. Langsung pertanyaan. Perkenalan dulu dan tahu dulu. Ya wes. Nama saya Bapak Diman dari PAT Mojolapan Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya. Ini saya tanya ya, masalah itu saya itu sebelum yang betul bisa menanggapi menangkap pada dia. Rata-rata sudah bisa menangkap. Dan katakan langsung untuk keberadaan BKR nanti untuk KKADK itu per orang dapat dana berapa, itu di bawah itu hanya biru Pak, tiap bulannya dapat berapa dan mulainya bulan apa di bawah itu Pak. Jadi kalau misalnya dapatnya berapa, bicara berapa setiap KPAT berapa, kode berapa, panitia berapa, tiap bulan berapa dan mulainya apa. Itu aja, terima kasih. Mungkin kurang berkenan kepada saya mohon maaf. Dalam itu bagaimana? Ya, pertanyaan kedua. Kami ini benar kami kok. Ini meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warino dari Kabupaten Pemalang. Kebetulan saya menjabat jadi ketua PAC. Iya. Yang saya pertanyakan, insya Allah tadi teman-teman kami di Kabupaten Pemalang maupun mungkin menurut satu Jawa Tengah sudah paham tentang KTAD dan KT MBG. Insya Allah paham ya. Ya. Yang Mantap. saya tanyakan di sini, yang pertama kartu KTAD. Siap. Padahal dulu awal ceritanya, pertama kita merekrut anggota karyawan BRNR tidak ada namanya KTAD. Adanya kita suruh merekrut para anggota, nanti akan dikasih honor. Iya. Betul kan? Yang pertama. Setelah 3 bulan kemudian, kok muncul ada kayak
kita ngoyak-ngoyak kepada sampai tim verifikator KTAD. Nah, aplikasinya yang tidak benar Pak, nyun sewu. Sekali kita pencet nggak bisa, sekali kita pencet bisa. Saya nyuruh rental nyun sewu Pak, bayar sampai 50.000 sampai datang. Sampai hari ini itu suruh login kembali Pak, padahal saya sudah login sampai 10 kali. Sampai hari ini saya login, di situ ada kata masuk dan daftar, saya masuk. Pertanyaannya yang paling fatal, kenapa di situ ada kata-kata email tidak ditemukan? Itu muncul. Jadi aplikasinya sih kurang profesional kayaknya nyun sewu Pak. Jadi Iya. harus diperbaiki. Nah. Yang kedua, apalagi suruh buat KTBMBG, sedangkan membuat kartu digital saja kesusahan. Ini bagaimana nantinya Pak? Apakah anggota kita nggak bubar semua? Pasti bubar lah kalau mendengar kata-kata nanti suruh membuat kartu MBG. Ini bubar karena apa? KTAD pun susah, nggak bisa Iya. Pak. Muncul. Oke, 3 aja ya Pak ya. Masih banyak yang mau lain soalnya. Yang pertanyaan. Dua lagi. Insya Allah teman-teman sebentar lagi saya semuanya sama pertanyaannya Pak. Insya Allah. Hah? Bagaimana kita batasi 3 atau lebih dari 3? Lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Sebentar Pak, mohon maaf. Lanjut. Lanjut. Yang kedua pertanyaan yang kita tunggu-tunggu, masalah KTAD. Kapan si Udin muncul di permukaan bumi ini Pak? Jauh. Karena Pak, ternyata ini kami tenggelam entah mana Pak, limbahnya nggak ngerti si Udin itu. Nah, masalah Pengawasan. mungkin yang terakhir, masalah BRNR mau dibawa kemana saya sebenarnya Pak, BRNR itu kok muter kayak bola Pak, itu ini gawe KTA, dia gawe ini muter-muter. Jadi kalau benar-benar BRNN sudah MOU dengan NBG, biar saya semangat semua Pak, tolong DPW dikasih kopian soft copy tanda bukti fisik bahwa kita MOU dengan NBG. Kemudian selanjutnya nyun sewu kepada Pak DPW, kalau nanti ada acara yang kelasnya Jawa Tengah bukan PAC, tolong carikan tempat yang leluasa, yang terbuka, jangan nyempit-nyempit. Jadi untuk membicara dulu Pak didengar semua. Nyun sewu, masalah konsumsi itu nggak teratur sampai teman-teman kami tidak ada makan Pak nyun sewu. Saya dari Pemalang dan pagi cuma disuguhi roti 1 sama aqua 1 gelas. Cukup. Jangan sampai terulang lagi. Ini saking bangkaninya Pak, nggak ngomongannya sultan. Ya, kapan pertanyaan kami kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada 7 pertanyaan tadi nih, tapi Bapak silakan yang 3 orang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Bapak Siswoyanto, Kabupaten Sragen. Saya sebagai Bendahara PAC Sumberlangan, Pak. Sragen. Sragen. PAC apa DPC? Oh, Kata-kata. PAC. Gini Pak, yang saya tanyakan, BRNR yang katanya kerjanya pengawalan ya Pak. Saya mau tanya, pengawalan apa saja yang akan dibebankan kepada kita semua? Itu yang pertama. Yang kedua itu nanti dari verifikator apa yang harus saya katakan kerjamu bagaimana? Karena di bawah itu yang ditanya PAC Pak, PAC nggak bisa jawab gitu. Pertanyaan saya cuma itu saja. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Oke, 3 dulu ya. Nanti kita tampung lagi ya. Pertanyaan pertama 3 dulu ya, nanti berikutnya 3 lagi ya. Berapa penghasilan KTAD per hari, per minggu, per bulan, ataukah per tahun ya? Oke. Ada yang saya tadi terangkan ya tentang bagi hasil. Bapak ingat tadi lihat ya, tapi bukan kurang dengar ya. Namanya bagi hasil dari BRNR ya. Kita ini pemegang saham ya. Kita ini pemilik daripada usaha tambang apa? Mas. Bukan. Iya, pengusaha tadi nggak datang mungkin ya. Pengusaha tambang data ya. Kita ini mengolah data ya. Yang mengolah data tadi adalah KSB plus bidang-bidangnya ya. Oke Pak. Kita tidak berbicara tentang gaji, tetapi kita berbicara tentang bagi hasil. Bagi hasil yang kita dapatkan melalui kegiatan KTAD, kegiatan komunitas, ya, kegiatan komunitas. Siapa itu komunitas yang akan kita ciptakan supaya apa? Kita semua mendapat penghasilan dari KTAD ini, ya. Satu, komunitas yang saya bilang tadi, komunitas digital, perdagangan digital. Yang kedua, ya, itu pembagian persentasenya yang saya bilang tadi 60 sampai 60-40%. 60 di PRNR, 20 di stakeholder, pemilik aplikasi. Yang kedua pendapatan kita yaitu di sistem program pemerintah maupun swasta. Kalau sistem program pemerintah, yaitu misalnya kita menjalankan MBG. Siapa yang menjalankan MBG adalah BRNR. Siapa garda terdepan dari MBG tersebut? Bapak harus tahu, pasukan kita adalah verifikator, ya. Pasukan kita adalah verifikator yang memverifikasi setiap penerima manfaat, setiap yang mau menyediakan catering, yaitu jasa catering, ya kan? Setiap yang mau mengadakan kurir, ya, memverifikasi kurir yang ada di PAR tersebut, di desa tersebut, ya. Itu bagi hasilnya 20%, karena itu program. Dan program itu ada di masyarakat bawah kita, pasukan kita. Kita ini sebagai struktur, ya, kita cukup berpenghasilan di komersialnya, di perdagangannya. Toh di programnya juga kita dapat bagi hasilnya, ya. Setiap struktur yang tercipta di KSB itu mendapat bagi hasil tadi. Selain pendapatan hasil sendiri itu level 1 dan level 2, ada juga penghasilan dari struktur, yaitu wilayah. Saya kasih contoh, Bapak, Ibu, misalnya Bapak memberikan kode referral Bapak ke Bapak memberikan kode referral Bapak ke, misalnya Bapak yang ada di Jawa Tengah, Bapak memberikan kode referral Bapak kepada keluarga yang ada di Jawa Timur. Maka pada saat mereka transaksi, ya, yang Bapak berikan kode referral itu transaksi, maka pembagi hasilnya level 1 atau level 2 lari ke Bapak. Tetapi penghasilan secara strukturnya itu, ya kan, lari ke keluarga Bapak yang ada di Jawa Timur, tetapi masih memiliki KTP Jawa Tengah. Paham ya? Itu kode hasil, itu bagi hasil struktur, ya. Kenapa saya bilang silakan lempar keluar kode referral Bapak-bapak, ibu-ibu kemana saja, ya? Karena pada saat keluarga Bapak yang belum merubah KTP-nya yang ada di sana, ya, kode Bapak dapat hasil di level 1 dan level 2, ya kan, secara pribadi, tetapi secara struktur dapat lagi. Kalau Bapak di KSB dapat lagi di struktur tersebut yang saya bilang tadi adalah dompet saldo secara kepengurusan. Paham ya? Paham ya? Oke. Ya, apapun yang saya jelaskan nanti ada di peraturan organisasi dan video ini. Nanti saya serahkan semuanya, ya. Oke. Oke, pertanyaan kedua.
dari Pemalang ya. Dan apanya Pak? Kapan dimulai apanya Pak? MBG. Bapak nanti bertanya lagi Pak. Soalnya ini saya mau. Oh, kapan dimulai MBG-nya? Oke. Kapan dimulai MBG-nya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali pertanyaan ini ke bapak-bapak, ke ibu-ibu. Jika pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, ya kan, mempersilahkan kita untuk kerjasama, ya, Bapak harus siap juga KTAD tersebut sampai ke PAR. Karena pada saat kita kerjasama, pemerintah akan nuntut kita, mana anggota kita yang sudah sampai di PAR. Karena ada anak sekolah juga, ada SD, SMP, SMA yang ada di desa tersebut untuk dikawal, ya kan? Untuk diawasi, untuk kita beri makanan, untuk kita antarkan makanannya. Jadi otomatis kita juga harus membuktikan bahwa kita mampu melaksanakan, ya, mengawasi, memonitor, mencatat, mendata semua apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengawal MBG di daerah tersebut. Syaratnya itu aja Pak. KTAD Bapak harus ini. Karena sementara ini di grup lain, ada grup kami bentuk sendiri, yaitu grup KTAD BRNR. Itu grup yang sudah siap, kode referensinya sudah sampai ke PAR, dan itu sudah luar biasa banyak, ya, sudah luar biasa banyak kabupaten yang kode referensinya sudah sampai ke PAR. Nanti misalnya kota Semarang ini, ya, kalau sampai ke PAR maka kami akan pindahkan, ya, DPC-nya itu ke grup KTAD MBG yang mana sudah siap melaksanakan MBG. Karena apa? Strukturnya atau KTAD-nya sudah sampai ke PAR, ya. Itu ya Pak ya, paham ya? Halo Pak, paham ya? Ya, syaratnya harus sampai di PAR Pak ya, KTAD-nya ya. Iya, seperti itu, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pemalang. Awalnya MBG, nah ini dia nih, awalnya MBG, ya. Sama Pak, Ibu, sama saya. Saya pertama di barisan relawan Prabowo Nusantara. Saya ketua divisi IT pada saat itu, ya. Jadi sebelum di BRNR saya di BRPN. Mungkin ada teman-teman atau bapak-bapak ini yang dulunya bergabung di BRPN. Banyak pasti. Iya, sama Bu. Kita sama. Saya ketua divisi IT BRPN dulu, ya, sebelum di BRNR, ya. Oke. Pada saat Pak Prabowo sudah menang, ya, kita dipanggil oleh pusat karena kita sama-sama tim sukses, ya. Salah satunya, ya, kita harus, ya, kita di briefing untuk melaksanakan kita ditanyakan, kita dikumpulkan lagi, ya, apa program kita selanjutnya setelah Pak Prabowo menang. Otomatis pada saat itu saya jawab dengan Pak Mantan dulu, ya kan, program kita selanjutnya mengumpulkan anggota bagaimana caranya mengumpulkan anggota, apa tujuan kita mengumpulkan anggota, untuk mensejahterakan anggota, ya kan, melalui digital. Karena saya membidangi digital, profesi sehari-hari saya di digital, ya, saya advokat yang bergerak di bidang digital, yaitu finansial teknologi, ya kan, makanya saya agak sedikit tahu bagaimana cara mengolah digital ini, ya kan. Nah, dipanggil pada saat itu, nah, kebetulan dengan Mantan, saya yang memperkenalkan Mantan dengan stakeholder. Siapa stakeholder kita? Yaitu ketua pengawas BRNR kita. Namanya siapa? Pak Valentino, ya. Ketua pengawas kita di BRNR namanya Pak Valentino. Itulah yang menjadi stakeholder, pemodal dari KTAD, pemodal dari aplikasi MBG, ya. Jadi aplikasi MBG dan aplikasi KTAD itu milik beliau.
Kenapa beliau menyerahkan 60% begitu banyak bagi hasilnya? Karena beliau juga ada di BRNR, ya. Jadi kita ini militan semua, sama-sama berjuang. Pada saat Pak Prabowo kita menangkan, dan pada saat Pak Prabowo menang, kita harus mengawal program-program tersebut, ya. Itu ceritanya. Jadi pembuktian bahwa anggota kita pada saat itu, Samantan melaporkan bahwa anggotanya di seluruh Indonesia ada 5 juta, ya. Pada saat itu terjadilah kesepakatan antara stakeholder, ketua pengawas kita yang saat ini dengan Saudara Sutrisno pada saat itu, ya. Mungkin masih ada anggotanya Sutrisno di sini. Selamat datang, ya saya ucapkan. Silakan kalau kalian mau bergabung, tapi bergabunglah dengan baik, ya. Silakan, tidak ada masalah, ya. Nanti melewat DPC, PAC, PAR, DPW-nya silakan, ya kan. Nah, pada saat tersebut Sutrisno mengatakan punya 5 juta anggota. Oleh stakeholder pada saat itu bilang, oke, kita akan buktikan 5 juta anggota itu melalui, ada yang ingat deklarasi 10 November? Ingat banget, deklarasi 10 November. Ternyata yang ikut deklarasi pada saat itu cuma 830 sekian orang, ya kan? Itu sudah tergabung dengan DPC, DPW, PAW, PAR sama anggota. Cuma ada 830 sekian. Padahal kita buka waktu itu Zoom itu unlimited, ya. Nah, tetapi pada saat itu ketua pengawas kita mengambil kebijakan, oke, tidak ada masalah, ya kan? Kita buktikan dengan KTAD, kartu tanda anggota digital. Karena pada saat kita mendownload kartu tanda anggota digital itu tidak akan bohong, karena ada riwayatnya, ada digitalisasinya. Nah, saya masih ingat tanggalnya. Setelah deklarasi 10 November tersebut, kita adakan rapat, ya, untuk membahas anggota tersebut melalui KTAD, kartu tanda anggota digital. Saya masih ingat tanggalnya, 25 November. Pada saat itu Samantan dan stakeholder kita sepakat untuk menandatangani MOU antara KTAD sama BRNR. Stakeholder kita tugasnya adalah membuat aplikasi KTAD, oke? Sedangkan Samantan tugasnya mengumpulkan seluruh KTP anggota, ya. Jeda waktunya atau range waktunya pada saat itu mulai tanggal 25 November sampai dengan 19 Desember, ya. 25 November sampai dengan 19 Desember, ya. 25 tanggal 19 November stakeholder stakeholder berjanji akan menyelesaikan KTAD-nya pada tanggal 19. Sisi BRNR pada saat itu berjanji untuk menyerahkan KTP anggota, ya, untuk diinput menjadi KTAD, oke? Sampai pada saat waktunya, 3 hari sebelum waktunya, yaitu tanggal 16, aplikasi KTAD sudah jadi. Sementara kewajiban dari Samantan untuk menyerahkan KTP-nya itu ingkar. 1 lembar KTP pun tidak ada yang diserahkan ke sekretariat. Masih ada di dalam kantornya Samantan. Silakan teman-teman yang yang masih di mantan klarifikasi hal tersebut. Saya tanggung jawab apa betul omongan saya atau tidak. Oke? Itu yang terjadi pada 16 Desember, 3 hari sebelum jadwal waktunya. Samantan tidak menyerahkan 1 lembar KTP pun untuk diupload menjadi KTA digital. Sampai akhirnya pada 19 Desember, waktu yang sudah ditetapkan untuk KTAD dan KTAD, aplikasi KTAD dan keanggotaan dari KTAD tersebut tidak berhasil dipenuhi oleh Samantan. Makanya pada saat itu Samantan menyatakan mengundurkan diri. Karena banyak problem yang akan dihadapi kalau dia tidak mengundurkan diri. Salah satunya adalah tuntutan pidana. Karena
stakeholder kita sudah mengeluarkan pada saat itu uang 2 miliar untuk membuat KTA digital. Ya, itu ceritanya dan saya saksi mata karena saya bendahara umum pada saat itu. Samantan mengundurkan diri karena tidak akan sanggup mengembalikan uang tersebut dan tidak memenuhi janji menyerahkan KTP tersebut. Nah, ini berat karena pidana tentang data dan informasi itu berat hukumannya, Pak. Ya kan? Maka pada saat itu ya 9 poin pelanggaran termasuk administrasi, perdata dan pidana itu gagal dilaksanakan oleh sang mantan. Makanya milih mengundurkan diri, ya. Tapi sampai pada saat itu ya sudahlah kalau begitu. Berarti kita telat pada saat itu. Kita tidak punya KTP, tetapi saya berkomitmen dengan teman-teman yang ada di DPP pada saat itu, termasuk dengan Pak Ketua Umum sekarang kita, yaitu mantan Sekjen, yang itu untuk melanjutkan semuanya, walaupun tidak ada KTP yang ada di DPP, ya. Pak Ketua Umum komitmen untuk membina lagi, menghubungi lagi anggotanya sehingga terkumpul semua KTP, ya. Paling tidak kita bisa start untuk membuat KTA digital. Akhirnya kita bisa launching KTA digital pada Februari karena berkat usaha dari DPP untuk tidak mengenal lelah, tidak perlu istilahnya mengeluh, tetapi harus tetap jalan, ya, untuk terus melanjutkan perjuangan karena untuk anggota masyarakat dan anggota Barisan Relawan Nusantara Raya. Tepuk tangan untuk Pak Ketua Umum. Nah, itulah komitmen beliau selaku Sekjen pada saat itu, bertanggung jawab untuk tetap melanjutkan ini supaya apa? Masyarakat dan anggota kita dan masyarakat umum tetap ada di dalam KTAD dan tetap punya komitmen untuk melanjutkan agar supaya kita bisa berhasil menjadi pengusaha tambang data. Ya, seperti itu Bapak-bapak perjalanannya. Kenapa baru mulai? Kenapa kita ini dibuat muter-muter? Aplikasi KTAD itu baru dimulai pada saat Februari karena saat kisru kemarin kami setengah mati lagi untuk mengumpulkan data tersebut. Akhirnya bulan Februari, ya, kami mengumpulkan data dan aplikasi KTAD disempurnakan dan terus menyempurnakan diri, ya, sampai akhirnya aplikasi KTAD sekarang sudah bisa di-download di Play Store. Insya Allah awal bulan Mei sudah bisa di-download di iPhone atau iOS, ya. Dan perbaikan-perbaikan tentang digitalisasi tentang yang di bawah KTAD kita itu masih omon bansos itu kan masih kabur, warnanya masih putih, belum berwarna. Insya Allah Mei itu, awal bulan Mei itu sudah berwarna semua bansosnya, ngegasnya, ya, omonnya juga sudah berwarna semua, ya. Itu kita uber di perbaikan terus, diupdate terus. Jangan khawatir Bapak-bapak, Ibu-ibu, DPP akan segera merampunkan itu. Oke? Itu tadi Pak pertanyaan kenapa MBG ini awalnya MBG ini terus kita dibawa muter-muter. Nah, karena itu tadi sejarahnya panjang. Kebetulan saya mengikuti Pak karena saya dari BRPN sama dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ya. Dari BRPN kita Itu kurang bagus. So ini gambar penis nih, ini agak halus ini jadinya. Pak, ada yang Tes. Tes. Jemput Pak, jemput. Baterai. Tes. ini gede ya. Oke, lanjut ya. Ya itu tadi Pak, mudah-mudahan puas dengan pertanyaannya. MBG ini kita ini tetap eksis, mudah-mudahan kita tetap sabar berjuang terus, ya kan, akan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, ya. Kita menyempurnakan terus. Oke. Pertanyaan selanjutnya login, ya. Loginnya susah. Oke, ini Pak, Bapak Ibu
saya cerita sedikit. Di Jawa Barat namanya Kabupaten Garut itu sudah 100% KTAD-nya, ya. Kabupaten Garut, Bapak Ibu yang sudah ada di KTAD, silahkan lihat pansos. Itu mereka menguasai pansos itu. Banyak sekali Kabupaten Garut ini. Mereka sudah 100% KTAD-nya, ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang susah. Yang ada adalah saya termasuk sendiri, ya kan, yang komunikasi kalau agak susah, ya. Terus masih sedikit agak gaptep kalau soal IT sosmed, ya kan. Olehnya itu saya minta kepada DPC untuk mengangkat satu yang namanya Laskar Digital, ya kan, supaya apa? Kalau ada kesulitan nanti di dalam mendownload ataukah di dalam aplikasi KTAD, hubungi Laskar Digital, karena Laskar Digital itu langsung terhubung dengan pusat. Dia tidak bertanggung jawab kepada DPW, DPC, ya kan, PAC, tapi dia bertanggung jawab kepada namanya Laskar Digital yang ada di DPP. Karena ada Laskar Digital yang ada di DPP, ya. Silakan kepada masing-masing ketua DPC mengajukan Laskar Digital, ya, untuk membimbing anggotanya sampai ke PAR. Karena kalau susah, mungkin Garut itu tidak akan 100%, tapi sekarang Garut sudah 100% dan siap melaksanakan MBG. Minggu depan saya ke sana untuk presentasi MBG di depan Bupati Garut, ya. Mudah-mudahan next selanjutnya DPC yang ada di Jawa Tengah, ya, menyatakan dirinya siap untuk audiensi dengan pemerintah daerah, kabupaten, entah itu Kabupaten Batan, Kota Semarang, Kabupaten apa namanya dekat-dekat sini, Kebumen, ya kan, Purwokerto, silakan nanti mengajukan diri melalui DPW. Ada format yang ada format surat yang akan disampaikan dari DPC, ya, ke DPP, tetapi melalui DPW, tembusannya ke DPP, ya. Jadi kepada yang terhormat DPW, bahwa kami sudah siap melaksanakan program makan bergizi gratis, karena daerah kami sebanyak sekian PAC dan sekian PAR sudah terbentuk seluruhnya sampai ke tingkat bawah dengan KTAD sudah 100% selesai. Ajukan itu, kami akan berkunjung. DPP sendiri akan langsung berkunjung ke DPC tersebut didampingi oleh DPW, ya. Silakan nanti DPC mengajukan surat melalui DPW, ditembuskan ke DPP, agar nanti DPP datang sendiri ke kabupaten tersebut untuk audiensi dan presentasi di depan wali kota atau bupati, ya, untuk segera melaporkan diri bahwa siap melaksanakan MBG, ya, program makan bergizi gratis, seperti itu, ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, aplikasi MBG, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak sudah punya KTAD, bapak nggak perlu lagi download aplikasi MBG, nggak perlu, karena itu otomatis. Aplikasi MBG ada di dalam aplikasi KTAD, ya. Bapak nggak perlu download lagi aplikasi MBG, karena di dalam aplikasi KTAD ada aplikasi MBG, ya. Seperti itu. Jadi itu jawabannya. Jadi bapak nggak perlu susah-susah lagi mendownload aplikasi MBG, ya. Itu udah satu paket, Pak, ya, sebagai alat kerja kita nantinya, kan. Nah, kapan Udin muncul? Udin muncul, Pak. Ini Udin lagi jalan-jalan nih, Pak, ya, lagi nggak tahu, lagi pasiar. Jadi Udin itu insya Allah awal bulan Mei ini sudah tiba di Indonesia. Ya, awal bulan Mei sudah kita bisa akses, ya, sudah bisa kita akses. Amin. Kita berdoa semua supaya semuanya lancar. Oke, ya, alhamdulillah, amin ya Bu. Ya, itu yang kita tunggu-tunggu memang, termasuk saya. Ya, saya ini lebih getol kali ngejarnya daripada ibu-ibu. Iya, karena saya udah lama, Bu. Saya jadi tim suksesnya Pak Bapak ini, ya. 2014 Prabowo Hatta, 2019 Prabowo Sandi, 2024 Prabowo Gibran, baru gol sekarang, ya. Seperti itu, ya. Oke, saya ceritakan sedikit kenapa saya sangat militan dengan Pak Prabowo.
Kenapa saya sangat militan? Ya, awalnya tahun 1990 saya tamat sekolah di kampung di Makassar, saya ke Jakarta. Awal pertama saya di Jakarta kerja, ya, sambil kuliah pada saat itu mungkin rezekinya saya bekerja di grup Cendana. Tahun 92 saya bekerja di grup Cendana. Tahun 97 Pak Harto jatuh, ya. Saya juga waktu itu langsung keluar kerja. Tes. Udin masuk. Tes. Aduh. Jadi gitu, militan sekali. Jadi saya kerja itu ikut keluarga Cendana sampai akhirnya saya waktu itu Pak Harto jatuh 98, kami bercerai-berai, ya, bercerai-berai. Tapi saya masih menjalin komunikasi dengan mantan bos saya. Siapa mantan bos saya? Itulah stakeholder kita. Siapa namanya? Pak Valentino Napitupulu, itu mantan bos saya di Cendana. Tetapi sekarang lagi nyatu lagi di BRNR, ya. Ceritanya itu kenapa kami militan sekali, karena apa? Beliau juga tidak terlalu memikirkan sesuatu. Beliau anak tunggal dan anak beliau juga satu. Jadi beliau tidak akan memikirkan diri, tapi beliau berpikir tentang rakyat, tentang anggota, bagaimana secara sejahtera, ya kan? Makanya investasi yang dikeluarkan oleh beliau sangat hati-hati saya kelola, karena sudah 30 tahun lebih saya bekerja dengan beliau, ya. Bapak Ibu harus berbangga, karena apa? Aplikasi kita ini, ya, ataukah KTADBRNR ini adalah aplikasi yang baru pertama kali ada di Indonesia, ya. Tepuk tangan dulu, Pak. Aplikasi ini adalah aplikasi yang pertama kali yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh perkumpulan, ya. Aplikasi pertama kali. Dan saya bilang juga aplikasi ini adalah aplikasi yang pertama kali di dunia yang berbasis perkumpulan, ya. Bapak harus bangga. Tidak ada aplikasi di dunia ini selain aplikasi KTADBRNR yang dimiliki oleh perkumpulan. Banyak aplikasi tetapi dimiliki oleh perusahaan, dan itu masuk kantong sendiri keuntungannya, ya. Kita nggak pernah dibagi, tapi disuruh membeli lewat aplikasi itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kedepannya semua, mulai dari kita anggota Barisan Relawan Nusantara, kalau mau bertransaksi digital lewat aplikasi KTAD, supaya apa? Kita juga kebagian hasil, bagi hasilnya, ya. Semua masyarakat Indonesia kita akan arahkan mereka untuk memakai Omon, tidak lagi memakai WhatsApp, memakai Gegas, tidak lagi memakai Bi, memakai Pansos, tidak lagi memakai TikTok, ya, memakai Udin, tidak lagi memakai yang lain, ya kan, untuk alat pembayaran digital, ya, seperti itu. Oke, saya lanjut kepada yang berikutnya. MOU dengan MBG. MOU dengan MBG makan bergizi gratis, ya, bukan BGN, ya. Ya, kalau MOU dengan MBG itu sudah dilaksanakan. Yang tanda tangani sendiri adalah Pak Ketua Umum dengan PT Makan Bergizi Gratis, ya. Karena sekarang ini, ya, sebagaimana video tadi, ya, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar pemerintah daerah menganggarkan makan bergizi gratis. Makanya, ya, kita roadshow ke daerah-daerah, ya. Kalau dulu deklarasinya cuma deklarasi KTAD, sekarang deklarasi aplikasi MBG juga. Supaya apa? Semua daerah mendorong untuk MBG, supaya apa? Kita bisa melaksanakan makan bergizi gratis, ya. Jadi kalau MOU dengan makan bergizi gratis, Pak Ketum sudah melaksanakan, ya. Tinggal kita MOU dengan pemerintah daerah setempat, ya.
pemerintah daerah setempat. Siapa pemerintah daerah setempat? Yaitu bupati atau wali kota. Siapa nanti yang akan menjadi KPA-nya, kuasa pengguna anggarannya? Saya tidak tahu. Pak wali kota, Pak bupati, tergantung mereka nunjuk siapa, dinas mana, mungkin dinas kesehatan, mungkin dinas pendidikan yang menjadi kuasa pengguna anggarannya. Itulah yang akan kerjasama dengan BRNR dan KTAD, ya, seperti itu, ya. Ini yang lagi kita usahakan tadi, makanya saya bilang sekarang ada grup terpisah di WhatsApp, yaitu grup KTAD dan MBG. Nah, itu grup khusus untuk bagi daerah yang sudah siap melaksanakan MBG dengan syarat dan ketentuannya yang sudah dipenuhi, yaitu KTAD-nya sudah sampai ke PAR. Itu kita langsung pisahkan grupnya, Bu. Ketua DPC-nya langsung kita pisahkan ke grup KTAD dan MBG, ya, supaya lebih konsentrasi lagi, ada arahan-arahan yang kita akan lakukan, ya. Oke, sebentar, masih banyak pertanyaannya, soalnya diborong tadi Pak, ada 7 pertanyaan. Sebentar ya, kita akan buka lagi pertanyaan, ya kan? Oh iya ya, iya ada daerah jauh ya. Iya oke. Ini acaranya kurang tepat ya itu. Jangan komplain ke saya ya. Itu kayak itu. Oke, siap. Iya, siap. Verifikator apa fungsinya? Saya jawab satu dulu nih Pak ya. Verifikator apa fungsinya? Fungsi verifikator adalah memverifikasi setiap program yang akan dilaksanakan di desa tersebut, ya. Siapa penerima manfaatnya, berapa penerima manfaatnya, ya kan, berapa orang anak siswanya, siapa tukang kurirnya yang antarnya, siapa yang juru masaknya, ya, itu dia akan melakukan pengawasan, ya, memonitor dan melakukan pengawasan, ya, itu verifikator kita. Apa ada gajinya? Yes. Karena apa? Setiap orang yang mengakses aplikasi ada namanya biaya penanganan. Bapak Ibu pernah berbelanja di Shopee? Ada biaya penanganan? Nah, itulah. Jadi kalau dalam daerah tersebut biaya penanganannya 1.000, ya, berapa orang jumlah siswanya? Mungkin 500, berarti biaya penanganannya 500.000 untuk 500 porsi, ya. Sampai di situ pertanyaan selanjutnya. Tegal maju Tegal. Per kabupaten nih Pak. Maju Mbak, anu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maju dulu Mbak sini Mbak, maju. Nama saya Siswandi, Ketua DPC Kabupaten Cilacap. Yang akan saya tanyakan Pak, ini dari bawah, pertanyaan dari bawah, mengenai Juklak dan Juknis kapan diluncurkan? Itu. Terus mengenai seragam atribut itu masing-masing beda-beda. Rasa parah. Iya, atribut. Bayaran di situ berpikir atribut. Iya, seragam juga. Kan masing-masing itu beda-beda. Mari kita samakan, karena di PNRM ini ada wadahnya, ada yang ketua umum. Jadi kita sama-sama, jadi sama semuanya dari atas sampai ke bawah. Itu yang penting. Yang kedua, masalah surat perintah untuk pemerintah daerah Pak. Kita untuk bekerja samanya. Terus yang ketiga, masalah kartu identitas. Yang bertanggung jawab itu siapa kalau bermasalah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor duitnya betul. Pak, cewek dulu cewek. Maaf, ini dari Banyumas ini. Sebentar. Terima kasih ya. Sebentar. Ini untuk menenangkan Pak Bedum ini. Rupa-rupanya agak ngegas. Jadi silahkan minum dulu. Aja ngelawak. Kita tenang aja ya. Oke, terima kasih. Sebetulnya begini, kami dari DPC Kabupaten Banyumas memperkenalkan, terima kasih sekali kita dapat bertemu dengan DPP. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka, karena selama ini kita hanya bertemu dengan Pak DPP.
Yang saya tanyakan hanya dua. Pertama, itu masalah program awal yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPW, bahwa kita itu nantinya sebagai pengawas MBG untuk tingkat SD dan SMP. Gitu kan? Nah, SD dan SMP di Banyumas menyampaikan semacam itu. Nah, kemudian setelah saya merekrut PAC dengan alasan semacam itu, akhirnya setiap dalam satu kabupaten Banyumas ada 27 kecamatan, 331 desa sudah terbentuk semua. Masing-masing desa 13 orang, kemudian kecamatan KSB 3 orang, kemudian di kabupaten 3 orang. Nah, yang saya tanyakan tadi sudah dijelaskan bermacam-macam oleh Pak Budung tentang masalah KTAD dan sebagainya. Cuma yang saya tanyakan itu, saya itu selalu ditanya oleh Kordes maupun PAC. Pertanyaannya, dulu itu saya kan direkrut katanya sebagai pengawas MBG. Kapan mulai kerja? Soalnya di Kabupaten Banyumas itu sudah dimulai. Itu loh, ada yang istilahnya tidak setiap sekolahan tapi sudah dimulai. Itu pertanyaannya semacam itu. Sehingga kami pun menjawab, ini belum ada proses dari Pak Prabowo karena belum ada ketentuan pemerintah yang menyatakan bahwa MBG dilaksanakan keseluruhan. Tapi ada yang menentang. Yang saya minta pendapat panjangan atau saran dari DPP, karena kami itu ada yang menyampaikan kayak gini, ini DPC kalau tidak benar berarti ini adalah pembohongan publik. Saudara akan saya tuntut. Saya dan PAC itu gemeter, Pak. Betul gemeter. Apa yang saya malah modal, saya harus berkeliling satu kabupaten. Bapak saya mau dituntut katanya itu pembohongan publik. Nah, ini bagaimana langkah daripada DPP. Itu semacam itu. Kemudian yang kedua, ini masalah KTAD. KTAD itu setelah dari Pak DPW menyampaikan kepada Ketua DPC, informasinya itu adalah struktural. Kemudian setelah saya mengetahui dari ketentuan KTAD itu, berarti yang mempunyai referral dibagikan kepada banyak itu yang nantinya ada downline dan upline kan semacam itu. Berarti upline-nya itu yang akan mendapat. Nah, kemudian untuk di Kabupaten Banyumas itu dari Ketua DPC, kemudian ke bendahara, ke sekretaris, langsung dari Ketua DPC ke Ketua PAC, sehingga saya terlewati hanya di bawahnya Ketua saja. Saya tidak punya ke bawah karena di bawah itu langsung dari DPC ke Ketua PAC, PAC keseluruhan sampai dengan tim verifikasi. Nah, yang saya tanyakan untuk rasa keadilan, karena selama ini bukan hanya ketua tok yang muter-muter, Pak, yang modal dan sebagainya. Kami selaku sekretaris luar biasa. Karena apa? Saya harus mengupload, membuat masing-masing anggota itu harus setor foto. Kemudian NPWP luar biasa, ramai di sana, Pak. Sampai di kantor pajak itu berjubel lama untuk mendapat. Itu yang akhirnya ramai juga di Kabupaten Banyumas. Dan kebetulan itu pun saya sudah tangkap pertanyaan Bapak. Ya, kebetulan malah justru memperkenalkan BRNR. BRNR akhirnya di Banyumas malah terkenal semacam itu. Sehingga saya mohon, apakah referral itu bisa direstrak enggak? Maksudnya biar nantinya itu kami merasa ada keadilan. Semacam itu. Terima kasih pertanyaan saya. Mohon maaf apabila kurang benar. Baik, langsung saya jawab dulu ini ya, karena ini menyangkut pertanyaan-pertanyaan dari PAC tentang makan bergizi gratis yang tidak bisa kita mendekati. Gitu ya. Kan begitu, yang saya juga ada pertanyaan tertulis di sini. Jadi pertama saya jelaskan untuk
program makan bergizi gratis ini itu diinstruksikan oleh Pak Presiden kita. Yang melaksanakan itu adalah Kementerian Pertahanan. Ya, itu di launching tanggal 6 Januari. Dan seluruh Indonesia ya serentak dilaksanakan adalah dari TNI yang melaksanakan itu. Nah, sekarang sudah dicoba dalam 2 bulan terakhir, itu banyak masalah yang timbul. Akhirnya itu ditarik kembali, dievaluasi lagi. Nah, kita punya aplikasi makan bergizi gratis, ya. Pak Menteri Dalam Negeri kemarin sudah mengeluarkan instruksi bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis itu dari BGN, dari pusat, itu diserahkan ke setiap daerah, yang seperti yang Pak Bendung jelaskan tadi. Ya, jadi bukan dari pusat lagi. Pembangunan dapur sudah di stop, tidak ada lagi. Karena itu ke depan kita yang sebagai pelopor pemakai aplikasi digital, karena ini memang harapan Pak Presiden untuk hilirisasi digital. Kenapa dibikin digital? Ya, contoh bantuan dari kementerian 10 ton, contoh ya, 10 ton pupuk sampai ke penerima manfaat atau ke bapak-bapak ibu penerima itu sisa 2 ton Pak. 8 tonnya hilang, nggak tahu di mana. Setuju ya? Nah, inilah dipakai hilirisasi digital. 10 ton keluar dari Jakarta nyampe ke Jawa Tengah itu 10 ton juga. Siapa yang mengawal? KTA digital kita. Tepuk tangan Pak, itu kebanggaan kita. Ya. Nah, ini harapan Pak Presiden ke depan untuk menuju Indonesia Emas. Kita sebagai orang tua tadi dididik untuk mengenal digital, karena semua sudah di tangan. Semua transaksi kita di depan itu di tangan semua kita. Nah, sekarang sudah ada pakai QR, nanti ada juga tap card dan lain-lain itu. Nah, kita adalah pelopor daripada program Pak Prabowo ini di pemerintahan beliau sekarang ini, ya. Jadi saya tanggapi Bapak tadi, program itu kenapa kita tidak mendekati, kita tidak bisa dilarang, karena memang itu TNI yang melaksanakan, karena itu perintah beliau langsung. Kenapa dipilih TNI? Biar tidak ada gangguan di masyarakat, langsung dikawal ke penerima manfaat. Ya, kira begitu, ya. Dan kenapa itu dievaluasi? Satu, kantin-kantin di sekolah itu tidak punya penghasilan, karena bukan karena kerjaan, karena ada makan bergizi gratis tadi. Ibu-ibunya yang sering masak itu di sekolah itu nggak punya penghasilan. Nah, itu harus dirubah. Ke depan pemerintah daerah harus memanfaatkan UMKM. Ya, ibu-ibu. Nah, jadi pengadaan bahan bakunya, masak dan lain-lain itu UMKM yang melaksanakan, bukan dapur lagi. Gitu, ya. Ke depan itu. Nah, kenapa itu dievaluasi kemarin? Karena itu banyak masalah yang timbul. Hal-hal seperti itu yang memang boleh diperhatikan, dan kita berterima kasih kepada beliau untuk kita sebagai pelopor digitalisasi di Indonesia untuk mengawal dan melaksanakan nanti program makan bergizi gratis ini. Samping juga yang program-program lainnya dari kementerian. Kira-kira begitu. Gitu Pak ya, terima ya. Bapak bertanya tadi. Jelas ya? Baik, terima kasih. Oke, yang referral itu memang saat ini KTA itu sementara dalam penyempurnaan, karena memang kita harus didesak untuk segera mulai. Ya, kenapa kita harus buru-buru untuk harus kita launching? Karena memang kita harus segera mulai, dan lantaran itu dievaluasi tadi makan bergizi gratis. Jadi sambil berjalan KTA digital ini kita evaluasi, diupload terus. Insya Allah bulan Mei, bulan depan, minggu depan lah ya, itu semua di KTA digital kita sudah berwarna semua, dan Udin sudah pulang ke rumahnya. Bisa, gitu ya. Piro. Ada lagi? Oke, terima kasih. Ini nih Pak Sekjen momen.
Siapa tadi? Pak dari mana tadi Pak? Yono dari Banyumas. Oh Banyumas. Sekretaris ya Bapak? Ya, jadi begini Pak. Kalau pembagian kode referral secara struktural itu tidak menjadi masalah. Dalam kondisi tertentu, ketua DPC dapat memberikan kode referralnya ke PAR dalam kondisi tertentu. Ya, kenapa? Karena pembagian kode referral ini hanya untuk melengkapi struktural kita semua. Yang menjadi persoalan beda lainnya kalau umpama Bapak menawarkan kepada keluarga, memberikan kode referral Bapak kepada keluarga Bapak, ada orang lain yang masuk. Nah, itu yang sudah non struktural Pak. Kalau selagi masih struktural itu tidak menjadi persoalan. Karena itu hanya untuk kelengkapan struktural ke bawah agar kawan-kawan di bawah segera dapat mendownload KTAD. Bapak terkait profitnya bukan karena penghargaan, tapi bagaimana segera terbentuknya ini atau terregistrasinya kawan-kawan ke dalam KTAD. Kalau bicara tentang struktural KTAD melewati umpama kadang ketua DPW tidak dipakai kode referral tetapi tiba-tiba kode waketum yang dipakai, itu tidak menjadi persoalan karena hanya untuk kelancaran registrasinya para anggota yang ada di wilayah itu. Bahkan ada dari Kalimantan masuk ke Sumatera karena sulitnya memakai dari sana, dicoba pakai kode referral itu. Secara struktural pembagian Bapak merata, DPW dapat pembagian profit secara struktural melalui dompet kas atau dompet digitalnya, tidak diganggu gugat. DPC pun begitu, tidak tergabung di dalam DPW. Ya, otomatis PAC juga tersendiri tidak diganggu oleh DPC-nya. Jadi pembagian seluruh kepengurusan PAC itu sendiri, itu yang membagi adalah PAC-nya sendiri. Ada 3 kesepakatan mungkin di antara KSB, ketua sekretaris bendahara mungkin menunjuk ketuanya. Nah, ketuanya itu yang pemegang password atau pemegang, kalau diibaratkan ATM, Bapak yang memegang ATM-nya dan PIN-nya. Kemudian Bapak bagi kepada seluruh kepengurusan Bapak di bawah. Kalau ketua DPC, Bapak sekretaris tidak punya bagi kode referral, tapi tetap Bapak dapat pembagian dari pembagian profit secara struktural. Ya Pak ya? Ketentuan, Ya? syarat dan ketentuan, otomatis Pak, itu nantinya itu bisa diwariskan. Nah kemudian apabila saya itu hanya diberi oleh ketua, kemudian ketua istilahnya tanda tanya ya, istilahnya itu meninggal atau bagaimana, itu kan nanti diwariskan. Nah itu bagaimana? Itu tetap ahli waris Bapak kode referralnya. Hasilnya Bapak walaupun Bapak udah meninggal, maaf ya Pak, izin. Bapak meninggal, ada ahli waris Bapak. Ahli waris yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama, bahwa ahli waris Bapak inilah ahli waris dalam bentuk akta waris dari Departemen Agama. Nah, ahli waris Bapak itulah nanti yang tetap menerima pembagian profit Bapak walaupun Bapak sudah meninggal, walaupun Bapak tidak membagi kode referralnya ke PAC, ke PAR, tapi Bapak tetap dapat pembagian secara struktural. Nah, kalau Bapak juga sudah membagikan kode referral secara non struktural atau aktif, kalau pembagian secara struktural ini namanya pasif. Kalau non struktural atau secara person pribadi Bapak bagikan terus, Bapak ternyata udah 100 orang atau 1000 orang terjadi perputaran, terjadi transaksi terus menerus, lalu profitnya masuk kepada Bapak yang 40% tadi dijelaskan oleh koordinator nasional atau bendahara umum, tetap masuk Bapak, terus Bapak meninggal, maka masuk ke ahli warisnya Bapak terus juga. Dan ahli waris itu dapat melanjutkan mencari atau merekrut kembali anggota-anggota untuk tergabung dalam KTAD. Ya, dipahami Pak ya? Bapak meninggal ada ahli waris. Benar Pak. Maksudnya ketua, nah kita kan bendahara dan sekretaris nih. Ya. Nah bendahara dan sekretaris itu tidak punya bawahan, berarti tidak punya istilahnya downline. Tapi yang punya itu ketua. Secara struktural. Ya, struktural. Nah kemudian dalam pembagian fee, nah itu kan kami hanya diberi oleh ketua. Iya. Nah
apabila ketua berhalangan meninggal kan diwariskan. Dan nanti saya yang masih hidup dengan bendahara itu bagaimana? Kan ketika beliau meninggal, sebelum ada penetapan ketua, kan yang menjadi wakil beliau adalah sekretaris atau bendahara berembuk. Siapa yang memegang kemudian ini sementara sampai terbentuknya ketua? Yang memegang itu dulu, memegang passwordnya. Ketika beliau meninggal ya bapak lah yang langsung menangani pembagian itu, yang mencairkan di dompet digital itu. Paham nggak Pak? Nggak Pak? Bapak paham ini? Pak, sudah ada bidang-bidangnya belum Pak? Tunggu. Yang misalkan gini, Sekretaris kan bisa. diwariskan. Jadi gini Pak, jadi saya sudah tangkap. Ini kita ini pakai digital. Digital itu secara otomatis ngatur sendiri. Ya, jadi kita bukan manual ini, kita digital Pak. Hilang satu dia akan ngatur sendiri. Dan ada informasi langsung ke DPP, ke DPW bahwa ini sudah ada yang meninggal, ada apa, itu ada haknya. Bapak nggak usah takut. Digital Pak, nggak usah takut kalau digital nggak pakai. Ada historinya, ada. Ya kalau digital itu kan Bapak tahu sendiri. Ada di digital lah kita di YouTube, ada di Google aja kita bisa tahu. Ya, mau bagaimanapun kalau kita masuk di YouTube, di Facebook, di mana-mana ada email kita di situ, ada riwayatnya. Kau takut Pak? Kita kaya sama-sama. Ya, bukan DPP aja, semua Pak. Yang penting kita satu komando itu ya. Jelas Pak ya? Oke. Baik, silakan. Ibu-ibu, itu Pak yang Oh Ibu. yang joklas dengan joklis Mbak. Yes, terima kasih. Sebelumnya saya mewakili dari DPC Karanganyar di Kabupaten Karanganyar. Ini kan di DPC Karanganyar. Pertanyaan ini belum dijawab. Joklis. Baik, juknas dan juknis itu Pak, kalau kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah itu keluar. Karena itu ada aturannya. Aturan di setiap daerah berbeda. Ya. Apakah itu dari sekda yang menjadi pemegang kuasa anggarannya atau kepala dinas. Jadi, juknis itu keluar kalau Bapak sudah siap kita melaksanakan itu. Ya. Kalau juknis kami secara nasional ada. Tapi di setiap daerah beda. Ya Bapak tunggu saja, nggak usah takut. Yang penting jalankan dulu program kita, kuatkan struktur kita sampai ke PAC-PAR, kita jalankan itu. Tenang Pak, aman itu. Kita bisa atur itu. Ya, oke? Oke. Mana Ibu tadi? Ibu tadi ini udah di. Sama ngadeg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak-bapak, ibu senang sekali kelakon cekelan mik. Cekelan apa kowe? Mik. Cekelan apa? Bapak yang kami hormati, Bapak Ketua Umum, Bendahara Umum, dan juga Bapak DPW. Cekelan mik ya. Nun sewu, maaf. Saya tuh berangkat subuh. Wah. Sampai sini siang keliling dalam ruangan ini mencari Udin. Sekarang saya tanya Pak, pun kepanggil Udin. Udin sinten Bu? Udin. Udin, kentus kowe nang kentus ana. Tas ini tadinya siap-siap mau nangkep Udin. Ini Pak, sami Pak. Amin. Terus saya Bapak sekedar informasi saja. Saya Putu Gira dari Kabupaten Tegal. Sebenarnya tadi waktu berangkat subuh saya cantik seperti Soimah. Tapi karena kelamaan menunggu dan mencari Udin, kecantikanku jadi seperti ini Bu. Yang jelas kita semuanya nunggu Udin. Bapak, ini saya sampaikan permasalahan yang ada di bawah saya. Selamat dengan Masa bulan Mei nanti akan muncul Udin, saya sangat merasa senang dan memang itu harapan kami. Tetapi non sewu untuk khususnya Kabupaten Tegal itu
sampai hari ini saya sudah tidak dipercaya oleh semua PAC, karena PAC saya di Tegal itu orang pintar-pintar semua, orang-orang politik semua, jadinya mereka itu harus ada uang seperti itu. Makanya perlu saya sampaikan dari awal, bahkan ketika kita ikut Zoom, mungkin Bapak masih ingat yang memang kira dari mana Tegal, masalah dana memang saya pikul secara sendiri. Sedangkan saya pribadi adalah orang sipil yang tidak berpenghasilan gaji. Maka oleh karena itu nanti kalau misalnya Udin itu nanti diturunkan, saya sangat berharap mau seperti apa dipilahnya, karena di Kabupaten Tegal khususnya mereka sudah nggak percaya. Kemarin aja saya ajak ke sini itu dengan bermacam cara, mereka hanya menyampaikan Bu Kira itu hanya angin surga, kenapa diikutin? Nah, surga kan enak ya Pak, angin surga kan enak ya, enak. Makanya saya ikutin karena saya ingin mendapatkan surga itu sendiri. Kalau mereka tidak percaya, ya sudah saya tinggalkan saja. Bahkan Bapak terus sampaikan pada hari ini saya hanya datang berdua dengan sekretaris saja, itu sekretaris wakil, karena mereka sudah tidak percaya dengan kata-kata Bu Kira yang kemarin mengatakan nanti ada Udin loh, kalau nggak percaya download aplikasi KTAD di Play Store. Mereka sebenarnya Pak Serif, oh iya Bu Kira benar, mereka download semuanya. Ternyata Bu, Udinnya kosong, ya ditunggu sabar. Sabarnya berapa sampai sebegitu seterusnya, hingga akhirnya pada hari ini belum kelihatan si Udin itu. Kami sangat berharap Udin benar-benar itu ya Pak. Udin ini nyata Pak. Yo, kami khususnya sudah mendapatkan makan bergizi gratis. Tetapi Bapak, yang kami dapatkan di sekolah itu sepertinya tidak sesuai seperti harapan dari atas, karena tidak berjanji, artinya tidak ada harganya. Bahkan anak sendiri itu nggak minta, nggak mau, nggak doyan seperti itu. Makanya mau disampaikan seperti apa, seperti itu, dan otomatis teman-teman di bawah juga menanyakan kita mengawasinya seperti apa. Begitu, terima kasih. Saya kira mantap. Pertanyaan Mister Mutu. Iya. Sebelumnya saya mewakili dari Kabupaten Karanganyar, DPC Karanganyar yang akan saya tanyakan kan, di DPC Karanganyar itu sudah tersusun KSB juga beberapa bidang yang terdiri dari 13 bidang ya Pak. Nah itu tugas pokok dari tim verifikasi kita kan, maksudnya nanti di tim verifikasi tugas pokok kita apa? Karena tadi ya Ibu, untuk mengingat Udin itu kan harus ada hak dan kewajiban kita. Kalau kita belum melaksanakan gaweane, ibaratnya kita makan gaji buta. Ini Ibu, Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, loh kayak kucok balik. Terima kasih. Ini saya dari Kota Kebumen yang hadir 60 orang Pak. Alhamdulillah. Singkat, jelas, padat. Pertama, Udin awal bulan Mei. Jangan pakai awal. Tanggal berapa kira-kira? Oh, awal kita nggak jelas. Pakai tanggal. Satu, kedua, anggota saya bikin KTA. Namanya Roima, munculnya Rohman. Saya SU, harusnya SO. Soeno jadinya Soeno. Sukro. Tolong secara referennya itu sudah jelas sesuai KTP, tujuannya seperti itu. Sekian, terima kasih. Apik Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mau ketemu Dino. DPC Sukoharjo. Mungkin Bapak Sekjen sudah kenal. Selamat Sukoharjo.
Ini saya menanyakan pertanyaan saya sama dengan Pak Butuh Girah tadi, tapi saya tidak tanyakan. Saya tanyakan yang lain. Saya tanyakan yang lain itu masalah referral itu kalau dikasihkan orang lain, apa keuntungan saya? Apa keuntungan yang saya kasih? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sragen ingin menanyakan bagi teman-teman karena melihat menimbang dan seterusnya, sehingga itu pasang surut pertanyaan bertubi-tubi kepada KSB. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya seperti karangannya tadi ngomongnya ogah-ogahan. Yang dari Tegal gitu, kalau Batang tadi ogah-ogahan. Maksud saya, setelah nanti kita daftarkan mempunyai KTAD, ya toh, setelah itu dia itu karena gajinya kecil, ogah-ogahan, itu langkah apa yang kira-kira dijalankan? Sehingga misalkan ada pengganti, apakah dalam waktu sehari itu bisa nggak kira-kira diganti sehingga nanti saldo itu tadi bisa berpindah kepada yang kelompok baru. Paham ya? Jadi sekali lagi, banyak sekali ini kejadian yang ada di lapangan, orangnya sudah punya KTAD sudah tidak mau. Akhirnya ini kalau nanti sudah muncul ada uang, kalau uangnya besar dia tetap akan masuk lagi. Tapi kalau uangnya kecil, sekali lagi hasilnya kecil, itu nanti dia ogah-ogahan. Kalau dia ogah-ogahan yang akan mengerjakan siapa? Jadi nanti ada kelompok setiap kecamatan itu kan, setiap kelurahan khususnya itu KTAD di Komdes itu kan, Kordes kan ada 13 verifikator. Ada 5 atau orang banyak yang lain akhirnya dianggap bekerja, padahal uangnya sudah masuk ke sana. Bagaimana berikutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dingin Pak. Jawab dulu. Kakean tuh sudah banyak. Sebentar Pak, soalnya ini teman-teman saya sudah mau pada pulang ya. Sebentar Pak, saya dari DPC Purbalingga Pak. Saya dari DPC Purbalingga. Yang saya pertanyakan, saya kemarin memang diminta untuk perekrutan untuk laskar digitalnya Pak. Laskar digitalnya. Tapi nuwun sewu, memang belum saya laksanakan karena sesudah saya menanyakan atau menawarkan ke orang yang untuk saya jadikan laskar digital, ini bertanya, nanti yang buat beli kuota berapa, berani bayar saya berapa, itu seperti itu, non sewu karena seperti itu. Keduanya memang kita itu yang kemarin di sub-bidang hampir semua yang saya rekrut itu adalah sarjana, jadi orang-orang cerdas Pak, nuwun sewune. Sementara sampai saat ini karena Udin itu ya, yang dibicarakan Udin masih belum kelihatan juga, nuwun sewune. Panjenengan saya pegang janjine panjenengan hari ini bulan Mei tanggal berapa harus ditentukan jadi nanti omongannya atau voice-nya dari DPP ke DPC saya share ke PAC dan sampai ke ranting bisa dipertanggungjawabkan bawah itu lebih tajam bawah itu lebih tajam daripada yang di atas. Kita yang di DPC itu selalu diocon-ocon bener-bener itu Pak. Makanya tolong Pak, hari ini kita komitmen, kita mendengarkan semuanya dari Provinsi Jawa Tengah, BRNR maju, BRNR mandiri, kita harus betul-betul sepakat dan betul-betul komitmen, saling komitmen, baik pihak DPP, DPW, DPC sampai dengan tim paling bawah, kita komitmen.
begini panjenengan nanti kalau ternyata bulan Mei kok Udin masih nol Berkeliaran. mau bagaimana panjenengan? Taledi. Coba ternyata Udin bulan Mei masih nol berarti itu Pak Taledi. yang saya tegaskan seperti itu Pak. Ini saya mewakili DPC Kabupaten Purbalingga. Nggih. Matur nuwun nggih. Terima kasih. Nggih. Dijawab dulu mau langsung? Saya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri, perwakilan dari DPC Wonogiri. Saya sebenarnya Korcam kecamatan, karena berhubung DPC-nya repot, jadi perwakilan saya. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Mungkin sebagian besar atau sebagian kecil sudah dijawab. Cuman pertanyaan saya yang nomor satu, BNNR ini apabila mulai, itu kan yang dikatakan Bapak tadi kan apabila seluruh anggota di kabupaten sudah mendownload KTAD, seperti itu Pak. Flashback belakang dulu, bagi saya yang anak muda, untuk masalah KTAD ini udah luar biasa, tidak ada pertanyaan bagi saya. Bagi saya udah suatu aplikasi yang luar biasa Pak. Karena apa Bapak? Dari sekian banyak relawan Prabowo, kalau tidak ada aplikasi, tidak mungkin pemerintah belum gaji. Gitu. Karena adanya aplikasi ini bagi saya itu sudah sangat luar biasa, karena banyak sekali fitur-fiturnya yang pokoknya dahsyat. Nah, pertanyaan saya kembali lagi, apabila di kabupaten tersebut belum mendownload 40% kah atau 30% kah, apakah tidak bisa dimulai begitu Bapak? Pertanyaan saya satu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada dari BNNR jam sostek untuk tenaga kerja atau anggota BNNR seluruh Indonesia? Jam sosteknya begitu ya Pak ya? Karena kita nggak tahu di lapangan nanti ada kecelakaan atau apa, kita juga nggak tahu Pak. Tapi yang kami harapkan semuanya lancar semua. Seperti itu ya Pak ya? Kemudian yang ketiga, kemana kami akan mengadu apabila ada terkait benturan dari instansi tertentu? Maksudnya instansi apakah? Kemana kami akan mengadu? Seperti itu Pak. Kemudian yang keempat, apakah ada seragam khusus dari BNNR ketika kelak program MBG berjalan? Seragam khusus. Kemudian yang kelima, bagaimana jika suatu saat salah satu anggota dalam bekerja tidak profesional, apakah bisa kita keluarkan sedangkan SK sudah dia dapat? Kemudian yang keenam, bukti kuat apa yang bisa ditunjukkan kepada instansi apabila kita dipertanyakan tentang legalitas anggota atau BNNR? Kemudian yang terakhir, jam berapa mulai dan selesai bekerja standar sesuai SOP yang telah ditentukan, begitu Pak. Kemudian yang terakhir, bukti nyata MOU yang untuk saya tunjukkan ke seluruh anggota dari BNNR, mungkin MOU ke MBG atau dan sebagainya, seperti itu ya Pak. Oke, selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Satu menit saja. Saya Ketua PAC Kecamatan Miri, wilayah Dinas Rakyat. Cuma 1 menit saja. Saya membawai 133 anggota. Tapi selama ini membuat KTAD, gambarnya masih bergambar TV. Mohon petunjuk, solusinya bagaimana? Semuanya itu gambarnya TV semua, termasuk saya. Udah banyak pertanyaannya ini, nanti lupa lagi jawabnya. Ya, itu pertanyaan Bapak tadi saya sudah jawab tadi. Mungkin Bapak nggak perhatikan tadi ya. Oke, yang saya bisa jawab, Udin kita, catat ya,
Udin kita akan diluncurkan pada Hari Buruh Nasional tanggal berapa coba? Tepuk tangan dong, waduh, tepuk tangan dulu saya. Bisa direkam ini, bisa direkam. Ya, kami turun ke daerah menyampaikan berita baik itu dari beliau yang ini nih. Ya, jadi Udin akan balik ke BRNR tanggal 1 Mei 2025. Alhamdulillah. Ibu itu tadi minta kami doa. Nah, ini saya bukan. Boleh ibu rekam? Boleh. Oke ya, saya ulangi ya. Udin akan kembali ke rumahnya ke BRNR tanggal Mei 2025. Oke, terima kasih. Itu sudah bisa menjawab semua ya? Dengan semua pertanyaan tadi? Bisa ya? Kan yang diharapkan itu? Nominalnya tergantung anggota Bapak di PAC masing-masing. Ya. Yang kedua, setiap DPW, DPC, PAC itu punya walletnya sendiri-sendiri, ya, punya kantong dompetnya sendiri-sendiri. Jadi walaupun ada yang melaksanakan begini, Bapak bisa keluarkan dia, karena nanti pembagiannya itu daripada ketua KSB-nya. Jadi tidak ada masalah dan harus mereka difus untuk bekerja. Ya, itu hasilnya kita. Jelas ya? Jelas semuanya? Apalagi pertanyaan tadi? Sudah menjawab semua ya? Kode referral itu Bapak sudah jawab tadi. Kode referral itu digital, jadi dia mengolah sendiri. Kalaupun nanti Bapak mau mendaftar, karena ini yang mendaftar seluruh Indonesia, pas berbenturan, jadi Bapak coba lagi, nggak apa-apa. Dan memang ini nanti di bulan depan sudah bukan TV lagi yang muncul. Nanti Bapak juga tenang saja Bapak. Itu namanya digital, jadi dia ngolah sendiri. Bapak nggak usah pusing itu. Ya otomatis Pak. Digital itu bukan manual harus kau 10.000 ya, aku 5.000, bukan gitu Pak. Akan sistem bekerja sendiri. Bapak tinggal model, aku udah punya hasil sekian, aku punya sekian, aku udah begini, gitu Pak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah Bapak, tenang saja. Bapak sistem yang bekerja. Yang penting Bapak sudah terdaftar, Bapak bagi ke sini, di sini bagi lagi ke sana. Itu secara otomatis bekerja sendiri dan Bapak sebagai pemegang referral awal. Ya, sama dengan saya ketua umum. Saya bagi ke beberapa wakil ketua umum saya, itu akan ke bawah. Nggak ada masalah Pak. Bapak diam saja, tenang Pak. Di dalam kamar pun Bapak bisa, sudah ada ini. Jadi Bapak tenang, tidak ada masalah itu. Ya, ini digital otomatis. Ya, oke, silakan. Beliau ngomong, kalau saya berikan kode referral, apa keuntungan saya? Pertama, kalau Bapak berikan si B, Bapak si A nih. Bapak berikan si B ini melakukan transaksi dan aktif, Bapak dapat 22% dari hasilnya. Ketika si B juga merekrut anggota lagi, membagikan kode referral ke si C, Bapak dapat lagi 18%. Si B dan si C Bapak dapat 40% dari total transaksi mereka. Paham ya? Otomatis masuk di dalam handphone. Tiap detik Bapak bisa lihat hasilnya. Kalau udah sudah aktif, oke? Yang dikasih Bapak kasih orang, Bapak dapat untung 22%.
Bapak kasih ngasih ke orang lain dia tidak dapat 22%. Kalau sudah 1% Bapak dapat 40%. Dua generasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Kudus, nama saya Slamet. Saya selaku sekretaris koordinator ranting Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Yang saya pertanyakan Pak, tadi sudah puas semua jawaban. Tapi di sini di Kabupaten Kudus, di desa saya sudah membentuk sampai tim anggota Pak. Dari 6 KSB terdiri dari ketua, wakil sekretaris, dan bendahara 2, sekretaris 2, berarti 5 Pak. Terus dari laskar digital 1 orang, berarti KSB ada 6 anggota. Terus ada tim 10 verifikator, berarti total 16 anggota. Lanjut ke 20 anggota. Di desa saya total sudah 36 anggota dan semua itu berseragam doksin Pak. Kayak gini. Karena apa saya berani berseragam doksin? Karena dari DPW kemarin sudah mengatakan bahwa seragam boleh doksin, tapi untuk emblem Pak belum diganti sampai sekarang. Ya. Oke Pak, itu karena ini saya menunjukkan bahwa di desa saya sudah sebanyak itu dan jadi semua itu 36 anggota sudah ber-KTAD dan sudah berseragam doksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ada satu tadi. Terima kasih. Ini dari perwakilan Kudus Bapak, nama Bapak Esno. Kita di lapangan itu menemukan 3 mitra MDG Pak, mitra Badan Nasional. Ini yang dari Wonotret itu sudah melaksanakan pembangunan dan umumnya. Karena saya di lapangan itu ada 3 mitra nanti. Dari lembaga sendiri, dari TNI sama dari Pemda. Tadi yang Bapak paparkan, kemudian dari Pemda. Ya, dari Pemda inilah cuklak-cuklak sampai hari ini kita baru menemukan itu. Ya, mohon penjelasannya. Yang mau di-upgrade yang mana? Mau mitra yang dari TNI atau mitra dari Komotret apa dari Pemda? Nah, kalau dari Pemda sampai detik ini memang kita kesulitan Pak untuk melihat dari cuklak dan cuklak. Terima kasih, mohon petunjuknya. Bikin jawab dulu Pak ya, jawab dulu yang tadi ya. Itu tugas kita dari pemerintah daerah yang apa tuh tadi? Oh sebentar. Oke, ini sebuah pertanyaan saya tulis tadi ini ya. Yang pertanyaan tim verifikator saya kira tadi sudah dijawab, dibahas ya. Tim verifikator itu kerjanya apa? Memverifikasi penerima manfaat kalau sudah ada program yang jalan di daerah tersebut ya, di kabupaten tersebut. Oke, lanjut yang kedua pertanyaan tentang tanggal berapa udah dijawab tadi sama Pak Ketum. Terus nama tidak sesuai dengan KTP ya Pak Ibu, untuk KTP ini ya itu langsung ditangani oleh siapapun yang mengerti ya, siapapun yang mengerti. Itu biasanya begini, kalau KTP-nya itu salah ininya biasa inputnya itu kurang terang ya, kurang terang itu teknis sih, kurang terang itu pada saat foto itu kurang terang sehingga nggak terbaca itu KTP-nya ya. Banyak kasus seperti itu. Terus yang selanjutnya yang kode referensi tadi sudah dijawab juga. Yang kode referensi itu tidak ada struktur. Boleh saja ketua DPC menyerahkan ke PAR, tidak ada masalah karena yang akan dipenuhi adalah strukturnya dulu ya. Setelah strukturnya dulu baru keluar lempar ke anggota dan masyarakat umum. Terus apa selanjutnya ini? Terus
Laskar Digital, ya Laskar Digital gajinya berapa? Ya, Laskar Digital ini adalah sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan aturan di DPP itu langsung ke DPP, tetapi bisa diambil dari tim verifikator, tim IT yang ada di DPC, ya bidang IT ya. Pak, kalau gaji itu belum kita tentukan karena apa? Bukan gaji yang kita tentukan di situ, itu adalah relawan Laskar Digital yang sudah terdaftar di bidang masing-masing, itu tidak ada masalah, ambil dari situ saja, ya. Nah, nanti itu hubungannya dengan DPP. Fungsi Laskar Digital adalah untuk memperlancar memperlancar registrasi tentang KTAD untuk menyambut program-program pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis, ya kan? Terus ya ini aplikasi, ini dasarnya aplikasi, ya betul, aplikasi kita sangat dasar karena aplikasi kita ini baru pertama kali di Indonesia dan di dunia, jadi sangat dasar memang, kan? Ada hal yang tertentu di dalam aplikasi kita yang mungkin bapak-bapak belum ketahui, ya kan? Tetapi orang yang mengerti digital sudah bisa membedakan apa itu koin, apa itu rupiah. Di situ ada koin, Pak, dan di situ ada rupiah. Ini orang ataupun anak muda zaman sekarang langsung bisa tebak, Pak. Di mana-mana saya deklarasi kemarin ada anak muda yang dekati saya. Apa artinya, Pak? Ini ada koin, ini ada rupiah. Nah, itu bisa dijawab oleh anak-anak kita yang Gen Z ini. Kenapa mesti ada koin? Ya, tetapi saya kasih bocoran. Bukan saja 1:1 nantinya, Pak. Ya, koin kita itu bisa jadi 1:100, 1:1000, 1:1 juta, 1:1 miliar. Sekarang ada yang tahu nggak koin itu berapa 1 berapa? Sekarang ada yang tahu nggak koin internasional, koin dunia ada yang tahu nggak 1 berapa? Bitcoin ada yang tahu nggak 1 berapa? 1:1,5 miliar. Ya, Bitcoin sekarang itu nilainya 1:1,5 miliar, 1,5 miliar. Itu arah kita ke depan. Itu bisa tercipta untuk kita raih itu kalau kita bertransaksi lewat komunitas. Ya, saya kira bapak-bapak tadi ini cukup mengerti ya untuk aplikasi atau koin dan nilai rupiah tadi ya. Itu yang akan selanjutnya kita. Tapi biarkan DPP berpikir bagaimana caranya meningkatkan koin tersebut dari 1:1 menjadi 1:100, 1:1000, 1:1 juta dan 1,1,5 miliar. Itu tugas kami di DPP. Pokoknya kami di DPP mau anggota dan masyarakat umum seluruh Indonesia ini sejahtera. Itu saja. Ya, begitu. Kasih kami kesempatan, kasih kami peluang untuk meraih itu supaya kami bisa mencapai koin semaksimal mungkin. Oke? Begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya tentang seragam. Yang seragam ini akan kita atur nanti di peraturan perkumpulan. Ya, untuk sementara yang ada di peraturan perkumpulan itu baru sisi administrasi dulu, yaitu tentang penomoran surat, ya kan, penomoran surat, terus email, ya, alamat email dan sebagainya. Tetapi ini akan masuk di peraturan kedua tentang yang namanya seragam. Ini harus, Pak, harus seragam karena logo kita ini adalah haki, punya hak cipta. Semua yang ada di aksesoris kita yaitu Laskar Digital, logo kita, ya kan, apapun itu sudah terdaftar di haki. Makanya kita supaya seragam jangan sampai ada yang warnanya bermacam-macam, Pak, ya kan? Ada yang warnanya warna hijau terang, ada yang warna hijau gelap, ada yang warnanya lain itu. Dan saya lihat tadi masih ada yang pakai logo di sampingnya sini, logo lama, ya, BRR, roda gila, saya bilang. Ya kan? Nah, itu kita jangan sampai kita pakai lagi itu, Pak, ya, logo itu ya, karena identitas kita adalah logo yang bertuliskan ya Barisan Nusantara Raya dengan gambar presiden kita. Itu, dan itu bisa dipertanggungjawabkan 100% kalau ada yang menggugat atau menuntut itu. Ya, kalaupun ada yang memakai itu, silakan Bapak melaporkan, silakan. Kami sebenarnya DPP juga ingin membersihkan semuanya, tapi kami masih punya
punya tanggung jawab terhadap anggotanya itu apa? Ini tadi Pak, KTA ini dan koin itu, ya. Oke. Ada lagi Pak pertanyaan? Nah, itu aja tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, saya Taufik Rahman, Kabin Politik DPC Kudus. Kami pengurus DPC Kudus sudah siap Pak menerima kunjungan para pimpinan ketua umum dan DPW. Pengurus kami 38 per desa sudah terbentuk semua Pak. Kami tunggu kunjungan Bapak untuk berbagai-bagai. Selain itu juga kami minta izin Pak untuk cek ombak Pak kekuatan BNR di Indonesia, terutama di Kudus Pak, karena di Kudus juga banyak pengusaha naga Pak. Jadi kami izin terkait kebocoran pajak di Kudus, kami minta izin untuk cek ombak Pak. Boleh nggak Pak? Kita cek ombak. Boleh. Kami tunggu kunjungan para pimpinan BNR di Kudus Pak. Bagaimana Pak? Sudah siap ya? Dan terkait para anggota kami perkenalkan pada ketua umum dan pimpinan wilayah bahwa kami di Kudus sudah siap menerima jawaban